Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Hari ini kita akan mengulas berita terkait Permendagri terbaru. Kita akan mengulas berita yang dimuat di detiknews.com yang berkaitan dengan ketentuan pencantuman nama dalam dokumen kependudukan. Jadi di sini tagline-nya, berita utamanya bahwa ada aturan baru dari Mendagri atau disebut dengan Permendagri, di mana pada pokoknya nama itu tidak boleh cuma satu kata dan maksimal 60 huruf. Oke, kita ulas seperti apa bentuk aturannya. Oke, kita ulas Permendagrinya nomor berapa. Jadi Permendagri ini nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Aturan yang terdiri dari 9 pasal ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2022 dan telah diundangkan 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apa saja isi dari Permendagri ini? Kita langsung pada pasal-pasal yang kita soroti ya, yang disorot oleh detiknews.com. Oke, yang pertama ada pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 ini poin-poinnya bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memenuhi persyaratan: A. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. Jadi nama yang dicantumkan dalam dokumen kependudukan itu harus mudah dibaca dan maknanya tidak boleh bermakna yang negatif, teman-teman. Kemudian jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Kemudian yang huruf C, jumlah kata paling sedikit 2 kata. Jadi berdasarkan Permendagri ini, nama seseorang itu harus minimal terdiri dari 2 kata. Misalkan Muhammad Suhro, nah itu terdiri dari 2 kata. Lanjut pasal 5. Pasal 5 ini isinya tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan meliputi: A. Menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian nama marga famili yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen. Jadi boleh mencantumkan nama marga atau famili. Kemudian gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. Gelar pendidikan seperti SH, SE, MM, MH dan lain-lain. Kemudian juga adat dan keagamaan ya, haji misalkan, itu boleh dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik, KTP berarti boleh ya. Kemudian nama marga famili atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan satu kesatuan dengan nama. Jadi harus merupakan satu kesatuan. Kemudian ketiga, tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang. 1. Atau huruf A disingkat. Misalkan M, maksudnya Muhammad, disingkat jadi M. Misalkan namanya Muhammad Suhro, disingkat M Suhro. Nah, itu nggak boleh. Kemudian huruf B menggunakan angka dan tanda baca. Nggak boleh juga ya. Kemudian C, mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Kalau yang dimaksud dengan akta pencatatan sipil ini berupa seperti misalkan akta perceraian, akta kelahiran. Nah, untuk lebih jelasnya kita cari apa yang dimaksud dengan akta catatan sipil. Nah, ini macam-macam akta catatan sipil. Ada apa saja? Yang pertama akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak. Nah, itu berarti dalam dokumen-dokumen ini berdasarkan Permendagri yang
kita ulas ini itu dilarang dicantumkan gelar pendidikan dan keagamaan. Berarti intinya kalau di KTP ataupun juga di KK itu boleh mencantumkan gelar pendidikan atau gelar keagamaan. Jadi pada intinya Permendagri nomor 73 tahun 2022 ini, setelah berlakunya ini bahwa nama seseorang itu, nama warga negara itu paling sedikit 2 kata. Nah, lantas bagaimana nih yang sekarang namanya 1 kata, misalkan Suhro aja nih, misalkan namanya Suhro, itu kan cuma 1 kata. Nah, bukan artinya harus diganti, enggak juga. Tapi kalau memang mau diganti ya boleh, tapi harus melalui putusan pengadilan. Dalam artian, sekarang kalau punya anak itu namanya setidaknya harus minimal 2 kata, seperti yang saya contohkan tadi, Muhammad Suhro, dan tidak boleh disingkat M Suhro atau Moh Suhro. Nah, itu nggak boleh berdasarkan Permendagri ini ya. Oke, itu teman-teman ulasan berita terkait adanya aturan baru dari Menteri Dalam Negeri tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna, bermanfaat. Bagi teman-teman yang punya tanggapan, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become